warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak bapak sekalian, hari ini bapak akan memberikan materi tentang karakteristik negara Singapura. Anak-anak bapak, kalian siapa yang sudah mengetahui negara Singapura? Negara ini punya keistimewaan anak-anak sekalian, karena negara ini dijuluki dengan negara patung singa. Selain dijuluki dengan negara patung singa, negara ini dijuluki dengan negara kota. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dijuluki dengan negara kota. Untuk lebih lanjut memahami negara Singapura, mari kita sama-sama buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita simak penjelasan tentang negara Singapura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja anak-anak bapak sekalian, negara ASEAN berikutnya yang kita bahas yaitu negara Singapura. Yang pertama, identitas negara. Nama resmi Republic of Singapura dalam bahasa Inggris. Ibu kota Singapura, luasnya 697 km persegi, jadi negara ini sangat sempit ya anak-anak bapak. Penduduk tahun 2015 hanya 5,5 juta jiwa. Bahasa Melayu resmi, Cina resmi, Tamil resmi, dan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi. Demikian selanjutnya mengenai identitas anak-anak bapak bisa dibaca langsung ya, dipahami seperti negara-negara ASEAN yang lain. Kita lanjutkan anak-anak bapak. Inilah peta wilayah negara Singapura. Ya. Pahami anak-anak bapak sekalian. Amati. Jadi negara Singapura ini sangat dekat sekali dengan Malaysia, negara Malaysia, yaitu dekat dengan Selat Johor di Malaysia. Oke, kita lanjutkan anak-anak bapak. Selanjutnya tentang keadaan alam. Kita bahas dulu letaknya. Ya. Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Iklim, Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Bentang alam, keadaan alam Singapura pada umumnya relatif datar. Ya. Kita lihat, di tulisan kuning ini, beberapa bentang alam yang menonjol di Singapura. Titik tertinggi itu ada di Gunung Timah, 178 meter, titik terendah Paras Laut. Sedangkan sungai utama di Singapura yaitu Sungai Ulu Pandan. Kita bahas selanjutnya yaitu penduduk. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, tahun 2015 penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa, pertumbuhannya 1,4% per tahun. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok, 78%, Melayu 14%, dan orang India 7%. Untuk mata pencarian, Singapura kebanyakan di sektor industri. Jadi negara ASEAN di negara Asia Tenggara, Singapura ini merupakan negara industri. Perekonomian. Letak Singapura yang sangat strategis dalam jalur transito perdagangan, jadi jalur transit perdagangan. Jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri.
Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara, bahkan menjadi negara yang mempunyai kekuatan industri terbesar di dunia. Sumber daya alam, Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Ya, sumber daya alamnya kurang mendukung, maka yang sangat dikembangkan di Singapura yaitu pariwisata dan perdagangan. Kerjasama. Singapura banyak mengambil peranannya seperti di APEC, WTO, ADB, dan badan-badan PBB yang lain. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritorial Batam sebagai daerah terbuka bagi industri-industri Singapura. Demikian anak-anak Bapak mengenai karakteristik negara Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa kalian pahami. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah bi'alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.